selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 26. Aneska tahu di mana dia bisa menemukan Angela. Gadis itu masih sibuk dengan kegiatannya. Membersihkan jendela berulang kali, padahal jendela sudah terlihat bersih dan tak berdebu. Tapi peraturan di istana yang mengharuskannya tetap membersihkan sampai waktu bekerja selesai. Angela? Gadis itu membalikkan badannya mencari asal suara yang memanggilnya. Oh, Aneska, ada apa? Tanyanya. Apa kamu bisa mengemudi? Mengemudikan mobil maksud kamu? Tanya Angela balik. Aneska menjawab dengan anggukan kepalanya. Bisa, memangnya kenapa? Tanya Angela lagi. Ajarkan aku mengendarai mobil. Dan sebelum aku bisa menyetir dengan sempurna, kamu akan jadi supirku, saut Aneska. Angela mengerutkan dahinya. Aneska mengerti jika gadis itu khawatir dengan omelan Ibu Tati. Jangan takut dengan Ibu Tati. Aku akan mengatakan kepada penghuni istana, ujar Aneska. Baiklah Aneska, kapan kita mulai belajar menyetir? Sekarang. Angela memperhatikan jam tangannya, waktu hampir jam 6 sore, dan Aneska minta diajarkan menyetir. Itu sama saja dengan menambah waktu kerjanya, dan yang dikhawatirkannya adalah makan malam yang terlambat. Bisa? Tanya Aneska lagi. Bisa. Keduanya pergi ke garasi mobil. Aneska memilih satu mobil sedan berwarna hitam. Yang itu mana kuncinya? Tanya Aneska ke pelayan yang ditugaskan untuk membersihkan mobil. Ini non, saut si pelayan menyerahkan kunci mobil ke Aneska. Aneska menyerahkan kembali ke Angela. Ayo kita mulai, tita Aneska. Pertama yang menyetir mobil adalah Angela. Gadis itu menjelaskan kegunaan semua yang ada di mobil, dari pedal gas, rem, klakson, dan yang lainnya. Setelah memutari pekarangan istana, Angela menyuruh Aneska untuk mulai menyetir. Ada rasa takut ketika berada di belakang kemudi setir. Tapi semua ditepisnya dengan tujuan utama menjadi wanita hebat. Ingat Aneska, menginjak pedal gas secara perlahan, jangan terlalu kuat. Dan ingat rem ya, ujar Angela yang duduk di samping Aneska. Baik. Aneska mulai menekan pedal gas secara perlahan. Dia terlalu senang sampai lupa membelokkan setir mobil. Aneska, belok! Teriak Angela. Belok kemana? Teriak Aneska balik. Aneska cukup sigap. Dia membantu memegang setir mobil. Dan mobil mulai melaju dengan normal. Aneska mengemudikan mobil hanya mengelilingi pekarangan istana. Sepertinya aku bisa, ujar Aneska bangga. Iya, kamu bisa. Tapi tantangan sebenarnya ada di jalan raya. Mendengar jalan raya membuatnya teringat akan padatnya lalu lintas. Tentunya membuatnya takut. Anes, awas! Teriak Angela. Aneska menekan rem dengan kakinya, tapi mobil sudah menubruk pohon lebih dulu. Nyonya Rona bergegas keluar dari istana, berjalan ke arah mobil. Ya ampun, ini mobil saya! Teriak Nyonya Rona. Bagian depan mobil penyok karena menubruk pohon. Aneska dan Angela keluar dari mobil dengan jidat yang merah. Kamu selalu membuat masalah. Nyonya Rona menuding Aneska. Tapi Aneska hanya menyerahkan kunci mobil ke wanita itu. Nyonya, setiap hari aku akan belajar mengemudikan mobil. Jadi siapkan saja mobil yang berbeda setiap harinya. Ujar Aneska tersenyum lucu dan berlalu meninggalkan mertuanya yang histeris. Oh tidak, beberapa mobil rusak, teriaknya. Angela hendak mengikuti Aneska, tapi tangannya ditarik Nyonya Rona. Apa yang sedang direncanakannya? Enggak ada. Aneska hanya ingin belajar menyetir mobil, saut Angela. Tiba-tiba muncul ide di benaknya. Pergi sana kamu, usirnya. Dari pagar istana terlihat dua orang sedang berjalan menuju pintu istana. Apalagi ini? Gerutu Nyonya Rona berjalan menghampiri dua sahabat Aneska. Sore Nyonya, kami mau bertemu Aneska, ujar Tami sebelum ditanya Nyonya Rona. Mau apa kalian kesini? Tanyanya ketus. Duh Nyonya, kan Mbak Tami sudah mengatakan maksud kedatangan kami. Apa harus kami ulang dan pertegas lagi? Saut Tiara. Tapi untuk apa? Tanya Nyonya Rona lagi. Ya untuk bertemu Aneska. Sahut Tiara kesal dengan pertanyaan Nyonya Rona yang berulang. Tiara dan Tami berjalan meninggalkan Nyonya Rona dan menghampiri pelayan yang sedang ada di dekat pintu istana. Setelah mengutarakan niatnya, Tami dan Tiara dipersilakan menunggu di ruang tamu. Dan lagi-lagi Nyonya Rona menghampiri mereka. Apapun niat kalian tidak akan pernah berhasil, ujarnya ketus, dan berlalu meninggalkan keduanya. Tami dan Tiara saling pandang.
Memang niat kita apa? Tanya Tiara bingung. Entah, biarkan saja. Nyonya Rona tidak pernah berubah, sahut Tami. Tidak berapa lama Aneska datang ke ruang tamu dengan jidat yang sedikit memerah. Anes, kamu gak apa-apa? Ujar kedua temannya. Gak apa-apa. Aneska memperhatikan kedua temannya dengan tatapan bingung. Nes, kami sudah dengar tentang Tuan Abian, sahut Tami. Iya Nes, aku dengar dari Zidan. Timpal Tiara dan ketiganya saling berpelukan. Ingin rasanya Aneska menangis, menunjukkan kesedihannya, tapi ucapan Zira selalu terngiang-ngiang di kepalanya. Kamu gak apa-apa Nes? Tanya Tami bingung karena Aneska hanya menyunggingkan senyuman di bibirnya. Enggak mbak, ini cobaan dalam rumah tanggaku, dan aku yakin kami bisa melewati ini semua. Zidan baru saja masuk ke ruang tamu. Dia baru sampai dari kantor. Melihat ada sosok Tiara membuatnya senang. Tiara, ujarnya senang. Kalau mau mojok silahkan, sindir Tami. Mojok apaan? Ujar Tiara malu. Kalian pulang jam berapa? Nanti saya antar, ujar Zidan. Mereka tidak pulang. Malam ini akan tidur di sini, sahut Aneska. Wajah Tami dan Tiara bingung, sedangkan Zidan tersenyum senang. Karena menurutnya akan ada waktu lama untuknya dan Tiara. Nes, kami besok masuk kerja, ujar Tami. Iya mbak, aku tahu. Tapi malam ini aku ingin kalian tidur di istana. Aneska menyuruh pelayan menyiapkan kamar untuk temannya. Tiba waktu makan malam. Aneska dan temannya menuju ruang makan. Apa-apaan ini? Kamu pikir di sini warung? Seru Nyonya Rona marah. Tami dan Tiara tidak berani untuk duduk. Ayo duduk, ajak Aneska. Aneska, kamu sudah keterlaluan. Tidak ada Abian saja kamu sudah berani suka-suka, serunya marah. Nyonya, terserah kamu mengatakan apa tentangku. Aneska menarik kursi untuk kedua temannya. Dengan perasaan takut, Tami dan Tiara duduk bersebelahan dan tidak berapa lama Zidan ikut bergabung. Kebetulan sekali, Nyonya dan Oma. 3 bulan lagi saya akan menikah dengannya, ujar Zidan sembari menunjuk ke arah Tiara. Nyonya Rona langsung melotot. Kenapa semuanya perawat? Serunya marah yang tidak menyukai perawat. Karena Aneska dia membenci sosok perawat. Dan sebentar lagi dia akan mempunyai menantu seorang perawat juga. Karena saya suka dengan perawat, sahut Zidan melirik ke arah calonnya. Ah, lama-lama istana ini juga seperti rumah sakit, gerutunya dan segera berlalu meninggalkan ruang makan. Aku pemilik istana, tapi aku mengikuti kemauan perawat itu. Gerutunya kesal dan merencanakan aksinya. Di ruang makan, semua terlihat menikmati makan malamnya. Hanya Aneska yang susah untuk menelan makanannya. Melihat kursi suaminya membuatnya ingin menangis. Tapi Aneska berusaha tegar dan menerima keadaannya. Tanisa, ujar Tami yang memberanikan diri memulai pembicaraan ketika berhadapan dengan wanita itu. Tanisa melirik dengan tatapan tidak suka. Aku mau tanya, bagaimana hubungan kamu dengan Dimas? Bukan urusan kamu, sahutnya ketus. Tami hanya tersenyum. Tapi Tiara yang kesal ketika temannya mendapatkan jawaban yang tidak baik. Nggak usah ditanya mbak, kita doakan saja semoga Dimas tidak tersiksa dengannya, sindir Tiara. Kamu? Tanisa menuding Tiara. Stop! Aneska menggebrak meja. Aku sedang banyak masalah, jangan buat suasana hatiku sampai rusak, ujar Aneska ketus. Teman kamu memulai, sahut Tanisa. Mbak Tami menanyakan baik-baik, tapi apa jawaban kamu? Seru Tiara. Aku tidak sudi berbicara dengan orang kampung seperti kalian. Tapi kenyataannya, kamu akan menikah dengan orang kampung. Jawaban telak dari Tiara. Membuat Tanisa diam dan meninggalkan ruang makan. Cukup Tiara, kita di sini tamu, bisik Tami. Tidak ada pembicaraan lagi selama makan. 2 orang telah meninggalkan ruang makan. Setelah selesai makan, Aneska pamit ke kamarnya. Aku pamit ke kamar ya, hari ini aku sangat lelah. Sahut Aneska yang harus kembali membaca buku bisnis di kamarnya, tanpa diketahui teman-temannya. Aneska mulai membaca buku di kamarnya. Sedangkan Zidan dan Tiara mengobrol berdua. Entah apa yang dibicarakan keduanya. Yang jelas Tami merasa kesepian. Ingin rasanya dia ke kamar Aneska, tapi temannya terlihat sedang kelelahan. Tami duduk di taman seorang diri dan ponselnya berdering. Tami, kamu di mana? Tanya Dokter Arif. Di luar dok, sahut Tami yang enggan menyebutkan sebenarnya. Tami, saya sekarang ada di depan mes. Malam ini kita makan malam. Tapi ternyata kamu tidak mengabari saya dari beberapa jam yang lalu.
Apa kamu lupa dengan perintah yang saya sebutkan? Ujar Dr. Arif. Ingat dok, tapi malam ini saya tidur di Istana Basam. Aneska meminta saya dan Tiara untuk tidur di sini, jelasnya. Dr. Arif mendengus kesal. Apa susah menghubungi ataupun memberi kabar walaupun hanya dengan pesan singkat? Sindir calonnya. Iya maaf, saya hanya kasihan dengan Aneska. Tuan Abian ditangkap yang berwajib, ujar Tami. Apa? Kenapa? Dr. Arif syok mendengar kabar itu. Yang kami dengar dari Pak Zidan, Fania melaporkan Tuan Abian ke kantor polisi dengan tuduhan penganiayaan, jelas Tami. Ya ampun, kasihan Aneska dan Abian. Cobaan terus datang dalam rumah tangga mereka. Iya dok, Aneska terlihat kuat menghadapi cobaan ini. Tidak ada air mata yang keluar dari bola matanya. Aneska menjadi kuat dengan cobaan yang menghampiri rumah tangganya. Di kamar, Aneska mulai membaca lembar per lembar dan mencatat bagian penting di buku kecil. Melihat sekeliling kamar membuatnya rindu akan sosok suaminya. Aku harus membantu suamiku keluar dari kantor polisi. Tapi apa yang harus aku lakukan? Gumam Aneska. Aku harus mengatakan ini ke Pak Dudu besok. Aneska kembali membaca buku pertamanya. Buku yang sangat tebal dan tentunya sangat membosankan. Tidak ada yang menarik untuk sebuah buku bisnis. Beda halnya dengan novel yang selalu ketagihan ketika membaca per bab demi per bab. Aneska terus menguap. Seharian tidak tidur membuatnya mengantuk. Mata yang berat dan badan yang letih membuat Aneska tertidur dengan buku di pangkuannya. Bersambung.